Ada daerah miskin ada, tapi nggak ada istilahnya negara kumuh atau negara Biasa aja. miskin. Katakan di Kumuh kota saya ya, itu jarang banget ada orang ke mall itu pakai hijab panjang terus pakai cadar. Jarang sekali. Itu kan di India saya sering sekali lihat seperti itu. Namaste Miridos, kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Nah, hari ini Thai Apps kedatangan mahasiswa SMA Negeri 10 Samarinda yang baru aja study tour di Universitas India. Perkenalkan, Kak Gozi. Beliau tentunya punya banyak cerita buat kamu yang tertarik untuk berkuliah di India. Jadi, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Nama saya Guzi Zechuada, asal sekolah dari SMA Negeri 10 Samarinda. Saya sekarang berada di kelas 12. Apa pandangan Anda tentang India sebelum mengunjungi India? Sebelum saya pergi ke India, saya sering menonton video-video YouTube India juga seperti channel Khan Teknik dan lain sebagainya. Dan mereka memberikan tutorial ya kayak itu banyak banget dan ternyata dari mereka itu dari India. Dan viewers paling banyak itu video dari India karena mereka bisa menjelaskan materi yang rumit dengan sesingkat, padat, dan jelas. Jadi ya pandangan saya soal India itu ya wah orangnya pinter-pinter, dia punya kemampuan bahasa Inggris dan serta rata. Dan untuk soal pandangan negatif sendiri, ya mungkin ini soal higienis dan tidak higienis juga ya, mungkin soal kebersihan di lingkungannya, sebagainya. Tapi pada saat saya sampai ke India, ya tidak seburuk itu, bahkan di Indonesia pun juga ada yang seperti itu. Apakah Anda khawatir berpergian ke India karena pengaruh media sosial? Kalau soal pengaruh sosial media sendiri, saya tidak terlalu saya pedulikan karena ya kebanyakan orang mendeskripsikannya itu sebagai kayak wah ini jelek banget, ini kotor banget. Pokoknya yang dilihat cuma buruk-buruknya aja. Kalau kita lebih open minded lagi, kita seharusnya bisa lihat dong kalau misalnya setiap negara itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ya saya tidak terlalu worry, tapi saya lebih worry soal kesehatan. Kenapa? Karena dia sendiri AQI-nya sangat rendah atau air quality index-nya sangat rendah. Jadi sering minum air putih, banyak-banyak minum vitamin, terus keluar pakai masker. Gitu. Apa yang membuat Anda memilih untuk berpergian ke India? Sekolah mengajak saya kalau misalnya mau nggak gue ke India untuk melihat nih pendidikan sana tuh kayak gimana gitu. Bagaimana sistem manajemen kayak misalnya cara mereka mengelola transportasi umum, kebersihan dan sebagainya. Coba-coba lihat istilahnya kayak study tour lah. Tertarik gak? Saya bilang tertarik. Saya sendiri ya nyari experience juga gitu. Dan saya dibawa ke India. Jadi opportunity yang bagus. Setelah mengunjungi India, apakah pandangan Anda berubah? Kalau soal pandangan sendiri, karena awalnya pandangan saya tidak senegatif mungkin orang-orang pada umumnya yang mungkin seringan main medsos atau gimana. Saya sendiri ya memandangnya India itu ya punya kelebihan, punya kekurangan. Soal social inequality, ya semua negara punya social inequality. Tapi kalau misalnya di India mungkin itu masalah besar ya, ketimpangan sosial ada di mana-mana dan kita bisa lihat secara langsung. Tapi apakah seburuk yang digambarkan di sosial media? Nggak seburuk itu juga. Katakanlah kasta atau sebagainya kan dalam hukum India sendiri itu diilegalkan. Jadi menurut saya sendiri pandangan saya gak jauh berubah ya. Jadi daripada yang sebelumnya. Karena ya pada dasarnya saya gak memandang India buruk atau India kayak semuanya buruk gimana, karena saya juga saya sebenarnya sudah pernah baca-baca juga kalau misalnya pendidikan di India itu sistemnya lumayan bagus, terus kompetitif, terus juga mereka tuh bersaing secara sehat. Apakah Anda mengunjungi lembaga pendidikan selama berkunjung di sana? Saya ada mengunjungi Mon Abu Public School, saya ada mengunjungi Benarda University, saya ada mengunjungi Manafrashna University. Itu untuk kualitas yang lumayan. Bayangkan kalian bisa masuk di universitas yang alumni-alumninya itu diincar oleh perusahaan-perusahaan ternama seperti Nvidia, Google, dan kayak FedEx dan sebagainya. Itu menurut saya cukup worth it kalau misalnya orang Indonesia mau belajar atau sekolah di India. Bagaimana pengalaman Anda tentang kampusnya? Menurut saya sangat banyak dan sangat lengkap. Ada fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, F&B juga semua ada di situ. Dan menurut saya mungkin ini jarang ada di Indonesia ya, mungkin kayak lab atau fasilitas-fasilitas lengkap itu. Misalnya pada saat saya ke Sharda University itu ada rumah sakitnya dan rumah sakitnya itu level internasional. Apakah memerlukan IELTS dan TOEFL? Untuk sekolah atau berkuliah di India sendiri ada persyaratan yang berbeda-beda, tapi pada umumnya tidak memerlukan IELTS atau TOEFL. Bahkan beberapa mahasiswa yang saya temuin di sana itu awalnya tidak mahir berbahasa Inggris.
Tapi dari universitas mereka dikasih course untuk belajar bahasa Inggris selama beberapa bulan, jadi mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bagaimana dengan pelajaran? Lebih banyak teori atau lebih banyak praktek? Saya melihat sendiri ada praktek, ada teorinya, jadi mereka balance praktek dan teori. Tapi mereka itu ada satu hal yang jarang banget, yaitu group project atau kerja kelompok. Jadi mereka tuh rata-rata mengerjakan sendiri-sendiri, jadi terlihat gitu loh mana sih yang paham, mana sih yang enggak. Jadi guru ini bisa menilai. Dan akhirnya gak ada yang cuma numpang nama dalam tugas mereka. Jadi mereka benar-benar bekerja keras untuk tugas-tugas mereka, dan mereka bekerja keras untuk nilai yang bagus. Bagaimana dengan biaya kuliah di sana? Untuk mahal atau murah sih ya relatif lah ya. Dan kalau untuk biaya-biaya yang lain, misalnya kayak living expenses, itu menurut saya cukup murah ya dibanding Indonesia, atau mungkin mirip dengan Indonesia. Dan jadi gak jauh-jauh juga. Jadi untuk biaya hidup dan biaya berkuliah jadi bisa balance. Jadi nggak perlu dikhawatirkan kayak mahal banget atau nanti takutnya jajannya nggak cukup. Jadi nggak ada kekhawatiran seperti itu. Banyak mahasiswa internasional yang bersekolah di India. Ya, saya sempat melihat beberapa mahasiswa internasional, ada yang dari Nigeria, Tanzania, terus ada saya ketemu yang dari Zimbabwe, tapi ada juga beberapa yang datang dari Bangladesh, dan juga yang datang dari Myanmar. Jadi banyak lah yang berkuliah di India. Bagaimana dengan jaminan kerja untuk lulusannya? Selama saya di India, saya dikasih tahu sama dosen-dosen di sana, sama guru-guru di sana, kalau misalnya karir kita tuh satu hal yang menjamin gitu. Kayak di Indonesia kan bisa-bisa kita misalnya katakanlah kuliah apa, terus mungkin karir kita nanti melenceng jauh kemana. Kan di India sendiri sudah ada tempatnya gitu, soal penempatan. Dan untuk mahasiswa India yang bisa dapat beasiswa ke luar negeri, itu mereka balik ke India dan udah disediakan pekerjaan oleh pemerintahan. Apakah India merupakan negara miskin atau kumuh? Daerah kumuh ada, daerah miskin ada, tapi gak ada istilahnya negara kumuh atau negara miskin. Kumuh dan miskin tuh tergantung pada areanya, bukan pada negara secara keseluruhan. Jadi kalau ada orang yang bilang India negara kumuh, ya bukan berarti cuma beberapa daerah yang kumuh, bukan berarti semua daerah kumuh kan. Jangan mengeneralisasi. Kalau misalnya ada satu video nih tentang India, misalnya ada daerah kumuh katakanlah di pinggiran Agra atau di mana, ya ada. Dan saya lihat sendiri kok daerah kumuh tuh di gimana, tapi gak semua daerah tuh kumuh. Orang-orang Indonesia tuh berpikir lebih terbuka lagi. Bisakah Anda menjelaskan tentang India? Mungkin dengan satu kata, unik. Karena India sendiri tuh sangat luas. Salah satu sebutannya kan anak benua ya. Anak benua, jadi kebayang luasnya seperti apa. Terus mereka itu budayanya beragam, terus rasanya juga beragam. Jadi kita bisa lihat ada orang-orang, mukanya kayak orang Indonesia ya. Saya juga ada ngobrol sama beberapa dari mereka. Saya kira mereka dari orang dari mungkin dari China atau mungkin dari Vietnam. Ternyata mereka orang India asli. Jadi ini negara sangat unik, kayak orangnya beragam banget, budayanya beragam banget dan luas. Jadi mereka bilang unik. Bagaimana pengalaman Anda dalam hal keamanan? Kalau soal keamanan sendiri, saya merasa aman-aman saja di India. Ada masalah sih selama di India, kayak mungkin copet atau apa, gak ada. Alhamdulillah gak ada. Karena menurut saya India ya mungkin mirip-mirip pada kejahatan tuh terjadi, tapi gak sesering kayak setiap detik terjadi kejahatan. Gak, itu hanya melebih-lebihkan saja orang-orang. Ya mungkin ada mungkin di beberapa daerah, tapi bukan berarti semua daerah begitu. Bagaimana Anda menggambarkan toleransi beragama di India? Oke, untuk toleransi beragama di India sendiri saya anggap cukup bagus ya, dan cukup beragam. Jadi mereka ini menonjolkan identitas mereka, baik perempuan-perempuan yang pakai cadar, baik perempuan untuk menunjukkan kalau misalnya saya muslimah gitu. Terus kalau laki-lakinya juga mereka mencukur kumis mereka, terus mereka memanjangkan jenggot mereka, terus mereka pakai kopiah, terus mereka juga pakai gamis-gamis panjang gitu. Itu menurut saya mereka sangat menunjukkan sekali identitas mereka. Jadi, mungkin kalau orang berpakaian seperti itu beberapa kali ya, bukan dia tidak menjudge semua orang Indonesia seperti itu, tapi Indonesia sangat suka sekali kayak menghakimi orang karena pakaiannya. Wah, ini orang ini soleh banget sih, kayak ngapain pakai cadar, dasar radikal gitu. Dan di India biasa aja. Bahkan di daerah ibu kota, saya di New Delhi ibu kota, dan saya lihat banyak orang seperti itu. Dan orang-orang biasa aja. Katakan di kota saya ya, itu jarang banget ada orang ke mall itu pakai hijab panjang terus pakai cadar. Jarang sekali. Dengan di India saya sering sekali lihat seperti itu. Dan orang-orang fan-fan aja dengan, karena mungkin mereka menganggap kalau misalnya ya itu orang muslim memang begitu seharusnya.
Jadi menurut saya India sendiri toleransinya cukup bagus. Ada sistem kasta yang mempengaruhi interaksi sosial selama Anda di sana? Untuk sistem kasta sendiri saya tidak, mungkin karena saya kurang lama di India atau seperti apa, istilahnya masyarakatnya ya membaur aja gitu, nggak ada yang kayak membeda-bedakan atau apa, kayak nggak ada tuh orang yang kayak dibully atau diusir-usir karena kastanya mungkin kasta rendah gitu. Saya tidak melihat hal seperti itu, dan mungkin di sosial media agak dilebih-lebihkan ya, karena saya selama saya di India tuh saya ke 3 kota lebih, kita ke New Delhi, terus daerah sekitarnya kayak Delhi NCR, mungkin ya Noida dan lain sebagainya. Terus kita juga ke Agra, kita juga ke Jaipur, dan kita nggak ada lihat hal-hal seperti itu. Apakah Anda merasa senang dan nyaman berpergian ke India? Saya senang-senang saja, karena ini merupakan pengalaman pertama bagi saya untuk berkunjung ke luar negeri. Dan ini merupakan pengalaman berharga juga gitu. Saya bisa belajar tentang kebudayaan orang lain, saya bisa belajar tentang toleransi. Itu tidak sempurna, tapi baik. Jadi Indonesia mungkin bisa mencontoh dari India gitu bagaimana soal pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, bagaimana dengan sistem transportasi di sana? Selama perjalanan sendiri ya saya merasa aman, saya merasa nyaman. Apakah di India itu perfect mungkin beberapa kata yang saya sebut tadi, saya tidak juga. India ada kekurangannya, ada kelebihannya, kayak mungkin ada banyak penjual-penjual yang rada annoying, terus juga ada pengemis. Ya menurut saya ya setiap negara punya kekurangan kelebihan ya, tapi kita jangan hanya memandang kekurangannya, kita harus juga lihat kelebihannya apa. Oke, kalau metro system sendiri saya lihat itu harganya sangat murah, kalau tidak salah harganya cuma 3.000, dan itu kita sudah bisa keliling kemana-mana. Dan itu metronya ibaratnya kalau misalnya Jakarta kan MRT itu cuman ya di daerah sama Jakpus, dan itu pun kayak pendek banget jarak-jaraknya, cuma ke daerah-daerah yang landmark doang istilahnya. Terus sedangkan ini istilahnya metronya atau MRT-nya itu seluruh kota terhubung, dari ujung ke ujung semua terhubung oleh MRT. Bahkan gak cuma di daerah ibu kotanya doang, jadi bahkan daerah-daerah kota penyangganya pun ada MRT. Gak cuma di daerah ibu kota dan penyangganya, tapi ada 30-an kota lain di India yang punya sistem transportasi massal seperti itu. Saya kagumnya tuh kayak keretanya tuh cepat banget, terus orang-orang di sana ya cukup aware lah ya. Misalnya itu kursi khusus perempuan, atau misalnya itu gerbong khusus perempuan, tuh ada yang negur, langsung ada yang negur gitu. Dan itu gak perlu penjaganya, gak perlu satpam, itu masyarakat sudah punya kesadaran masing-masing. Apakah Anda telah mengunjungi beberapa kota di India? Saya mengunjungi Agra, Jaipur, dan Delhi. Kalau di Delhi kami itu objek wisatanya itu Humayun Tomb. Sedangkan di Agra kita ke yang paling terkenal ya Taj Mahal. Lalu pas itu kita berkunjung di Jaipur itu Hawa Mahal dan Amber Fort. Dan kota mana aja yang paling menarik? Kota paling menarik Agra, karena mungkin coba kayak spot-spot wisata gitu di Agra, dan ada Sungai Yamuna juga. Ya pengalaman wisatanya ada, kita juga bisa melihat bagaimana keberagaman di India itu. Jadi meskipun itu daerah mayoritas Hindu, tapi ya tetap ada landmark tentang kerajaan Islam situ, yaitu Kerajaan Mughal. Dan ada masjid juga di sebelahnya, yang dimana kalau misalnya hari Jumat Taj Mahal ditutup, itu ada bagian dari kompleks Taj Mahal yang dijadiin tempat buat sholat Jumat. Selain itu, bagaimana dengan biaya obat? Biaya hidup mungkin tidak jauh beda dengan Indonesia. Ada beberapa hal mungkin lebih murah, terutama obat-obatan dan mungkin makan-makan seperti sereal. Itu jauh lebih murah daripada di Indonesia. Karena kita lihat di Indonesia itu obat-obatan harganya sangat mahal sekali, tapi di India bahkan sangat murah. Seperti saya ada lihat itu di apotek 20 keping paracetamol itu harganya hanya Rp4.000. Jadi biaya untuk misalnya berobat dan lain sebagainya itu sangat-sangat murah. Selain itu, bagaimana dengan biaya hidup lainnya seperti makanan? Terus kalau biaya makan sendiri saya bilang cukup murah. Kami ada makan di restoran yang istilahnya berbintang, tapi ada menu yang harganya itu di bawah 100.000. Dan itu menu main course, bukan dessert. Murah ya untuk sekelas restoran berbintang, jadi saya bilang cukup murah, dan itu baru di restoran berbintang. Kalau misalnya kita cari pinggir-pinggir jalan tuh lebih murah lagi. Apakah makanan di India sesuai selera Anda? Kalau beberapa makanan sih ada yang masuk dalam selera saya, ada yang enggak, karena ya tergantung lidah masing-masing. Seperti misalnya puri, yang manis saya suka, yang asin saya nggak suka karena rasanya kayak rame aja gitu. Dan mungkin saya kurang cocok dengan rasa makanan di India karena sangat berempah sekali.
Hidangan favorit itu nasi biryani dan chicken tandoori. Kalau minuman sendiri lassi. Apakah makanan halal mudah ditemukan di sana? Relatif mudah ya. Untuk negara yang penduduknya bukan mayoritas Islam itu sangat mudah untuk menemukan makanan halal. Di pinggir jalan ada juga saya lihat mereka yang jual makanan halal dan banyak sekali kok. Dan di India sendiri kan memiliki populasi muslim yang sangat banyak, jadi banyak restoran-restoran besar yang bisa sudah punya sertifikasi halal. Karena jumlah muslim di India sendiri ada 300 juta orang. Bagaimana dengan masjid? Apakah mudah untuk ditemukan? Saya sangat mudah ya, karena itu kami menginap itu ada masjid di belakang, jadi kalau mau sholat kita bisa sholat. Terus pas saya di jalan tol saya sholat maghrib itu bisa sholat dengan nyaman, dan saya tanya ke pengurus tolnya, dia ngasih tempat kita buat sholat, yaitu ada di dining hall-nya. Kan kebetulan dining hall itu pada saat itu masih kosong, jadi mereka izinin kami buat sholat di situ, dan mereka ramah kok, dan gak ada yang ganggu kami pas kami sholat. Adakah pengalaman yang paling tidak terlupakan? Perjalanan paling tak terlupakan itu pada saat perjalanan ke Agra dan perjalanan ke Amber Fort, karena kita melihat kayak keindahan alam India. Kita melihat kayak wah, India itu luas banget ya, kayak pas itu kita lagi di kota, terus pada saat kita berjalan itu kita tiba-tiba udah di gurun aja, terus kita udah di daerah pegunungan, terus tiba-tiba kita udah sampai di daerah perkotaan, terus tiba-tiba kita ke gurun lagi ya. Kita bisa melihat banyak hal itu selama perjalanan, kayak keindahan alam secara langsung. Kita lihat banyak gunung, baik bukit di pinggir-pinggir jalan, dan itu indah banget. Jadi itu salah satu momen yang paling tidak terlupakan. Adakah persamaan dan perbedaan dari kedua negara? Iya, saya merasakan ada beberapa kesamaan, karena Indonesia sendiri budayanya juga beberapa sangat terpengaruh dengan budaya-budaya India. Contohnya sendiri kalau misalnya seperti kata roti ya, di Indonesia roti ya, tapi mungkin maknanya agak beda sedikit. Katanya sama, cara pengucapannya sama, tapi maknanya beda sedikit. Ya kalau misalnya kita di India tuh minta roti, jadi kasih tuh kayak prata gitu, semacam pita bread. Ya jenis roti, tapi bukan roti yang seperti di Indonesia kayak kalau misalnya di Indonesia roti itu menggambarkan kayak secara umum kan yang dari gandum gitu. Sedangkan kalau misalnya India roti itu kayak spesifik bread, kayak roti yang spesifik jenis dari makanan, bukan makanan secara umum. Jadi, apakah Anda merekomendasikan India sebagai destinasi belajar? Kalau saya sendiri sesuai jurusan ya, kalau misalnya dari jurusan IPA, saya sangat rekomendasi ya, terutama kayak informatika, terus matematika, terus fisika juga. Saya sangat rekomendasi karena India bagus ya, sistem pendidikannya sangat bagus menurut saya, dan lingkungannya juga sangat support untuk orang-orang yang mau kan pendidikan ke perguruan tinggi di India. Jadi saya sangat rekomendasi untuk orang-orang tua, karena biayanya sendiri juga tidak terlalu mahal, biayanya mirip-mirip bahkan lebih murah daripada Indonesia, dan kualitasnya lebih bagus, juga biaya hidupnya tidak mahal. Jadi menurut saya India patut dipertimbangkan juga untuk destinasi pendidikan ke perguruan tinggi. Kata penutup untuk mahasiswa yang ingin berkuliah di India. Untuk siswa atau mahasiswa yang ingin belajar ke India, menurut saya banyak baca-baca dulu tentang India, kayak perdalam literasi soal India, terus juga jangan mudah terpengaruh sama sosial media gitu. Jadi paling penting itu sebenarnya kita baca kayak data terbaru soal India dan statistik soal India. Jadi kita bisa membandingkan nih antara mana yang baik, mana yang buruknya gitu. Kita bisa pertimbangkan, kita ambil baiknya, buang buruknya. Setiap negara itu punya sisi negatif dan sisi positifnya masing-masing. Wah, bermanfaat banget ya. Terima kasih Kak Gauzi dan SMA 10 Negeri Samarinda atas study tour-nya ke India. Gimana Meredos, tertarik gak nih untuk berkuliah di India? Kalau tertarik, jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Meredos tidak ketinggalan video asik lainnya. Albi Alfida, Dakena, Firmilengge.